Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvaro Hidayat, mahasiswa PPG PAI tahun 2025 di LPTK Win Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425012038. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Pondokopi 07 pagi, kelas 5 dengan materi Surah Al-Ma'un. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Di pagi hari ini biar kita belajarnya makin semangat ya, biar kita belajarnya makin seru ya. Semangat dari awal sampai akhir, kita tepuk semangat dulu. Setuju? Setuju. Setuju kan ini? Setuju. Oke, semuanya bangun. Kita tepuk semangat. Ya? Oke, kita mulai tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Alhamdulillah nih, semuanya dalam keadaan yang semangat ya. Bapak hari ini ingin menanyakan, sekarang hari apa anak-anak? Iya, siapa yang piket hari ini? Iya, kelas dalam keadaan bersih. Alhamdulillah. Hari ini pakai seragam apa anak-anak? Merah putih. Bapak pengen lihat nih kelengkapan dari seragam yang kalian pakai. Siapa yang tidak pakai dasi? Ada yang tidak pakai dasi? Pakai semuanya. Ada yang tidak pakai gesper? Ada tidak? Yang pakai gesper? Nah, berarti semuanya anak kelas 5 lengkap dalam berpakaian. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama. Siapa ketua kelasnya? Kevin. Boleh maju Kevin ke depan, pimpin doa teman-temannya sebelum belajar. Siap. Berdoa. Alhamdulillah ya. Setelah doa, Bapak akan mengecek kehadiran kalian atau absen ya. Nah, Bapak mau ngecek nih, hari ini siapa yang tidak masuk? Albi. Ya, yang lain masuk? Hanya Albi saja? Coba Bapak mau ngecek ya. Bapak absen nih. Dava, ada Dava? Ada. Putri? Ada. Asifa? Ada. Berarti semuanya hadir kecuali Albi ya, hanya Albi saja yang tidak hadir. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita menyanyikan lagu nasional ya. Nyanyikan lagu nasional apa anak-anak?
Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Hafal. Oke, boleh bangun semuanya kita nyanyi lagu nasional Garuda Pancasila. Iya. Sudah siap? Oke, nyanyi bareng-bareng. Boleh duduk kembali ke tempatnya. Nah, setelah menyanyikan lagu nasional, seperti biasa kita akan membaca surah pendek, ya, yang akan dipimpin oleh Anissa. Baik, Anissa boleh maju ke depan. Kita baca surah Ad-Duha, ya. Hafal semuanya surah Ad-Duha? Oke, ya. Nih yang ada di gambar di depan. Boleh, Anissa? Iya. Ayo. Akan membahas tentang surat Al-Ma'un, ya. Siapa yang tahu surat Al-Ma'un? Ada yang tahu surat Al-Ma'un? Baik, kita belajar bersama-sama. Setuju? Setuju, ya. Sebelum pembelajaran, ya, nih surat Al-Ma'un. Iya, kelas 5 surat Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran di hari ini yaitu peserta didik atau kalian sebagai siswa dan siswi mampu membaca surah Al-Ma'un ayat pertama sampai ayat ke-7 dengan benar dan lancar. Yang kedua, peserta didik dapat menghafal ayat-ayat yang terkait dengan kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan nilai-nilai kebijakan dalam surah Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Bapak akan memutarkan video materi terkait surah Al-Ma'un. Mari sama-sama kita simak videonya. Adik-adik, mari perhatikan Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil
diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Makkah sehingga disebut surat Makkiyah. Oke, sebelum kita lanjut videonya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, surah Al-Ma'un artinya apa, anak-anak? Barang-barang yang berguna. Surah keberapa di Al-Quran? 107. Ayatnya ada berapa? Ayatnya ada 7. Turunnya di mana? Di Mekah. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang mari kita pelajari makna atau kandungan Quran surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menyayangi anak yatim. Misalnya kita memberikan santunan, berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita juga anak yatim, maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama saudara yatim. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban seperti sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan main-main dalam sholat, tapi harus serius dan bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan riya. Oke, itu adalah penjelasan sedikit tentang surah Al-Ma'un. Bapak akan menjelaskan yang ada di video tersebut, ya. Kita mulai. Surah Al-Ma'un, ya. Surah Al-Ma'un adalah surah ke-107 dalam Al-Quran, terdiri dari 7 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah yang berarti turun di Mekah tadi, ya. Pengertiannya, surah ini mengecam orang-orang yang mendustakan agama dengan perilaku seperti menindas anak yatim, tidak menolong orang miskin, lalai dalam sholat, melakukan riya atau pamer, serta enggan membantu sesama dengan barang-barang yang berguna. Inti dari surat ini adalah bahwa beramalnya kepada siapa? Kepada fakir miskin, dan kepada anak-anak juga nih, ya. Gak boleh yang namanya melalaikan sholat, ya. Kita tidak boleh menunda-nunda waktu sholat, apalagi kita meninggalkan sholat. Satu hari berapa kali kita sholat? Berapa kali kita sholat? 5 waktu. Yang pertama subuh, kedua terus asar, terus maghrib, terus isya. Pamer ke teman kalian, tadi saya habis amal 20.000. Itu boleh apa enggak? Enggak boleh, karena nanti
pamer atau ria. Kalau orang yang pamer atau ria, amalnya tidak diterima. Nah, lanjut. Serta enggan membantu sesama dengan barang-barang yang berguna. Pernah nggak kalian beramal menggunakan buku? Pernah nggak kalian beramal dengan barang-barang seperti baju? Contohnya kalau ada korban bencana, ya, yang dibutuhkan apa? Makanan, pakaian, obat-obatan, ya. Nah, ini adalah ayat dari surah Al-Maun. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kita lanjut melihat arti dari surah Al-Maun ayat per ayatnya, ya. Nah, arti ayat-ayat di dalam surah Al-Maun, ya. Yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya, nih kata Allah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, dijawab lagi, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, yaitu dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Yang keempat, ayat yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Allah apa? Bilang, itulah orang yang mendustakan agama. Tuh, ya. Terus apa? Dan tidak mendorong memberi makan orang yang miskin. Atau kalau kalian punya makanan yang banyak, gak mau berbagi, punya duit banyak, gak mau berbagi, gak mau amal, maunya dimakan sendiri, maunya dipakai sendiri, ya. Itu orang yang mendustakan agama. Lanjut. Maka makna surah Al-Maun, makna surah Al-Maun adalah kecaman terhadap orang-orang yang mendustakan agama dengan cara menindas anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, lalai dalam sholat, dan bersikap ria serta enggan menolong sesama. Surah ini mengingatkan bahwa agama bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga mencakup kepentingan sosial dan keikhlasan dalam kebaikan dan tidak dalam dosa, ya. Nah, yang terakhir, kita menghafal surah Al-Maun, ya. Membaca berulang-ulang, menghafal satu ayat, kemudian lanjut ke ayat berikutnya, menyimak hafalan dengan teman, serta Pak Alvaro awasi, ya, dalam hafalannya. Oke, kita sebelum masuk ke hafalan, ya, surah Al-Maun, Bapak mau kalian tepuk anak soleh. Bisa? Tepuk anak soleh? Bisa tepuk anak soleh? Bisa? Oke, sebelum kita materi selanjutnya, yaitu hafalan, kita tepuk anak soleh dulu. Sambil duduk nggak apa-apa, ya. Bareng-bareng. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, alhamdulillah. Anak-anak, ayo kita hafalin surat Al-Maun bareng-bareng. Habis itu Bapak akan memberikan kuis kepada kalian. Yang mendapatkan kertas nanti maju ke depan, sebutin dapat ayat berapa. Setuju? Setuju? Setuju. Oke,
Sekarang buka juz amanya, hafalin surah Al-Maun, atau boleh lihat ke PowerPoint yang ada di depan. Ya, Bapak beri waktu 5 menit buat hafalkan surah Al-Maun. Ya, hafalkan surat Al-Maun 1 sampai 7. Ya, oke. Yang bawa juz amma boleh melihat di juz amanya, atau yang mau melihat ke tempat tulis ke PowerPoint yang ada di depan, boleh melihat ke PowerPoint yang ada di depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Bola-bola dari kertas yang mendapatkan ayat-ayatnya bisa maju ke depan baris sesuai yang mendapatkan ayatnya. Oke, setuju? Setuju? Oke, semuanya duduknya siap, matanya merem. Oke, Bapak akan membagikan kertasnya, ya. Dibuka matanya. Yang mendapatkan kertas boleh dibuka. Ya. Nah, ayo yang dapat kertas boleh maju ke depan. Yang dapat kertas boleh maju ke depan. Ayo, yang dapat kertas boleh maju ke depan. Ya, coba tunjukin ke teman-temannya. Dapat ayat berapa? Coba tunjukin. Dapat ayat pertama, ayat kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke. Sekarang coba Bapak mau tes hafalannya. Katanya sudah hafal surat Al-Maun, ya, ayat per ayatnya. Mulai dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Tepuk tangan buat teman-teman kalian yang sudah keren. Ya, boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Yang pertama yang bisa kalian petik dari surah Al-Maun, berarti kita tidak boleh menghardik. Apa kelompok 1? Menghardik anak yatim. Betul. Yang kelompok 2, apa yang bisa kita ambil dalam surah Al-Maun? Apa? Tidak boleh pelit. Bagus. Kita harus baik kepada sesama. Kelompok 3 apa? Apa? Tidak boleh pamer atau ria. Tepuk tangan buat kita semuanya. Mantap, berarti anak-anak kelas 5 sudah paham tentang materi surah Al-Maun. Bapak pengen kalian membuat tugas kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Tugas kelompok kalian
bikin rangkuman tentang surah Al-Ma'un. Nih, kertasnya akan Bapak berikan ke setiap kelompoknya. Ya, jadi nanti kalian berdiskusi tentang surat Al-Ma'un, ya, lalu kalian presentasikan di depan. Setuju? Oke, nanti perwakilan dari kelompoknya boleh maju ke depan, presentasi dengan apa yang kalian sudah diskusikan. Oke? Nah, boleh yang teman-teman di kelompoknya boleh sambil berdiskusi tentang surah Al-Ma'un. Iya, berdiskusi tentang surah Al-Ma'un sambil Bapak perhatikan ya tentang surah Al-Ma'un. Hasil diskusinya kalian tuliskan di kertas tersebut yang akan nanti dipresentasikan di depan ya. Tinggal kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah sampai mana nih kelompok 1? Sudah selesai? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai diskusinya? Boleh. Bapak mau
Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Mana tepuk tangannya? Kalian berdiskusi sudah, membuat kesimpulan dalam diskusi sudah. Sekarang Bapak akan memberikan soal kepada kalian, ya, mengerjakan soal evaluasi dari surat Al-Ma'un, ya. Ya, kerjain tugasnya, ya, tulis nama, kelas, mengerjakan dengan baik dan benar, ya, mengerjakan dengan baik dan benar, ya. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah, belum kelompok 2. Oh, kelompok 3 duluan. Oke. Kelompok 3. Kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah. Baik anak-anak, Bapak akan menyimpulkan materi pada hari ini, ya, tentang surah Al-Ma'un. Jadi kesimpulannya apa anak-anak? Tentang surah Al-Ma'un, ya. Kesimpulannya apa? Inti dari surah Al-Ma'un ini yaitu keimanan sejati harus tercermin dari amal yang nyata, ya, dari amal yang nyata, dan kepedulian sosial bukan hanya ibadah ritual semata. Jadi anak-anak, ya, kita harus berbaik kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Kita tidak boleh melakukan yang namanya ria atau pamer, ya. Habis itu kita tidak boleh melalaikan sholat, ya. Sebelum Bapak tutup materi pada hari ini, kita sama-sama tepuk apa? Ada ingat gak? Tangan ke atas. Nah, hafal ya? Hafal ya? Boleh berdiri semua, boleh berdiri. Boleh berdiri. Ya. Sebelum Bapak tutup, kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, tak putar tangan diputar, lumbu-lumbu
oleh ketua kelas. Boleh ketua kelasnya maju ke depan? Bersiap. Berdoa. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya duduk siap. Gerak. Oke. Bapak tutup materi pada hari ini, pembelajaran pada hari ini dengan kita semua mengucapkan hamdalah bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.